Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat mengerjakan penelitian ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Hubungan Sejarah Keberadaan Kota Vatikan terhadap Perkembangan Pariwisata Vatikan pada Abad Milenial. Selamat menyaksikan. Jika kita melihat di media-media yang dapat kita akses pada saat ini seperti TV, radio, atau media sosial lainnya seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sejenisnya, maka kita akan melihat kehidupan masyarakat di benua Eropa yang cenderung memiliki kehidupan yang elegan. Hal itu disebabkan karena benua Eropa dapat dikatakan sebagai salah satu benua terkaya di dunia, karena negara di Eropa rata-rata memiliki perekonomian yang tinggi, walaupun negara-negara di Eropa cenderung memiliki wilayah yang sempit. Jika kita berbicara tentang negara yang memiliki wilayah sempit seperti di Eropa, maka tidak akan luput dari negara Vatikan. Vatikan dapat dikatakan memiliki wilayah yang cukup sempit dibandingkan negara-negara lain di Eropa. Walau begitu, hal ini tidak menghalangi Vatikan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, khususnya dalam pariwisata. Vatikan memiliki banyak sekali bangunan bersejarah, sehingga dapat dijadikan sebagai daya tarik untuk mengundang wisatawan dari berbagai negara. Bahkan, karena bangunan bersejarah yang Vatikan miliki, UNESCO menetapkan Vatikan sebagai situs warisan dunia, serta UNESCO juga melindungi seluruh bangunan bersejarah yang ada di Vatikan, mulai dari gereja, museum, perumahan, jalan, bahkan tiang lampu. Dari banyaknya bangunan bersejarah di Vatikan, Gereja Basilika Santo Petrus menjadi salah satu yang terkenal di dunia. Hal ini dikarenakan Gereja Basilika Santo Petrus adalah gereja terbesar di dunia dan dianggap sebagai salah satu situs tersuci dalam dunia kekristenan. Selain Gereja Basilika Santo Petrus, museum dan perpustakaan yang terdapat di Vatikan tidak kalah terkenalnya. Hal ini dikarenakan museum yang terdapat di Vatikan menyimpan ribuan koleksi karya seni seperti Bernini dan Michelangelo yang dikumpulkan oleh seorang paus. Selain itu, di dalam museum ini terdapat juga kapel yang bernama Kapel Sistina. Kapel Sistina ini terkenal karena kabarnya Kapel Sistina ini dipakai untuk pemilihan paus atau pemimpin gereja Katolik di dunia. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka kami memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana pengaruh museum di negara Vatikan terhadap perkembangan pariwisata Vatikan pada abad milenial? Lalu, bagaimana dampak yang mempengaruhi keberlangsungan pariwisata di Vatikan dengan adanya bangunan bersejarah di negara Vatikan? Halo, nama saya Nathanael Budi. Saya berasal dari kelas 12.5 absen 22. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari karya ilmiah yang telah kami buat, yaitu bab 2 landasan teori. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah merupakan suatu ilmu yang mempelajari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Adapun pengertian sejarah menurut Aristoteles yakni sistem yang berasal dari hasil penelitian kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau dan disusun secara rapih berbentuk kronologi kejadian yang lengkap. Singkatnya, sejarah berarti hasil penelitian peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau, serta diakui kebenarannya dan kemudian sistem hasil peristiwa tersebut disusun secara rapi dan berbentuk kronologi yang lengkap. 2. Yaitu negara Vatikan. Negara Vatikan sendiri merupakan suatu negara terpisah di dalam negara Italia yang menjadi pusat dari agama Katolik di seluruh dunia. Sejak zaman dahulu, wilayah Vatikan sendiri sudah dianggap suci, hingga akhirnya pada tahun 325 Masehi didirikanlah sebuah gereja pada wilayah tersebut yang disebut dengan Basilika Santo Petrus. Pada tahun 1870, dalam gerakan penyatuan Italia, wilayah kekuasaan Vatikan sendiri yang menjadi bagian dari keuskupan agung dijadikan milik Italia. Namun pada perjanjian Lateran sendiri, negara Vatikan disebut sebagai negara berdaulat dan independen di bawah pemerintahan tahta suci, walaupun kekaisaran Italia pada saat itu telah usai dan Italia menjadi negara republik. Berikutnya ada kondisi geografis.
Sebagai salah satu negara terkecil di dunia, baik dari segi area maupun populasinya, negara Vatikan ini sendiri berada pada 41 derajat, 54 menit, 8 detik lintang utara, serta 12 derajat, 27 menit, 12 detik bujur timur. Negara ini sendiri tepatnya terletak di sebuah bukit yang dinamai sama yaitu Vatikan, di sebelah barat laut kota Roma. Vatikan sendiri dikelilingi oleh tembok sepanjang 3,2 km serta memiliki luas 0,44 km persegi. Dari sektor pariwisata sendiri, negara Vatikan merupakan negara yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu penyangga ekonomi utamanya. Dalam hal ini sendiri, negara Vatikan menjadikan bangunan sejarah seperti gereja serta museum-museum sebagai objek utama dari hal-hal yang dikunjungi di dalam negara Vatikan. Yang kelima ada abad milenial. Milenial sendiri merupakan kata yang dikaitkan dengan sebuah generasi yang lahir dari generasi X. Istilah ini sendiri dikenalkan oleh penulis Amerika yaitu William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya yang berjudul Millennials Rising the Next Great Generation. Menurutnya juga, milenial merupakan kelompok orang yang lahir pada tahun 1982 hingga 2004. Sementara itu, menurut Elwood Carlson, rentang waktu 1983 hingga 2001 lah yang merupakan generasi milenial. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada rentang waktu yang pasti mengenai generasi milenial ini hadir. Selanjutnya, kata abad sendiri merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang dapat kita artikan masa 100 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa abad millennials merupakan masa atau tahun dalam rentang tahun 1900 hingga 2000 yang lahir dan dapat mengikuti perkembangan zaman, khususnya yang lahir pada rentang waktu tahun 1980-an hingga 2000. Ciri-ciri dari generasi milenial ini sendiri memiliki ciri yaitu 1. Akrab dengan penggunaan teknologi, 2. Membuat inovasi baru yang bermanfaat, 3. Pendidikan yang unggul, serta memiliki pola pikir yang open-minded. Berikutnya, pola hidup yang diharapkan bagi generasi milenial ini sendiri yaitu pertama, memperbanyak membaca buku, 2. Menggunakan internet dan media sosial secara bijak, 3. Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru, dan yang terakhir adalah membangun ide dan visi ke depan. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah sendiri terdiri dari dua kata, yakni bangunan dan bersejarah. Menurut Perwali nomor 25 tahun 2010 tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung di Kota Denpasar, dikatakan bahwa bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan pekarangan sebagai tempat kedudukannya. Sedangkan bersejarah memiliki pengertian sebagai nilai sejarah. Ini berarti dimensi yang mewakili kebudayaan sekaligus peradaban yang dibingkai oleh waktu, identitas, bahan teknologi, serta ilmu pengetahuan. Nama saya Felika dari 125 absen 29 akan membahas tentang bab 3 yang mengenai metodologi penelitian. Pertama, lokasi penelitian yang kami tentukan dilakukan di negara Vatikan yang merupakan negara resmi di wilayah Eropa. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan September 2020. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil dari sampelnya tersebut. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang akan diteliti. Pengertian ini mengartikan bahwa yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pariwisata di Vatikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaruh dan dampak dari adanya Museum Vatikan terhadap perkembangan pariwisata di negara Vatikan. Perlu diketahui bahwa di negara Vatikan ini terdapat sekitar 54 museum yang memiliki kekhasan dan kelebihannya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari bentuk bangunan museum tersebut. Nah, kali ini kami akan membahas 3 museum yang paling sering dikunjungi
di negara Vatikan oleh para wisatawan. Nah, yang pertama ada Pio Clementino. Pio Clementino merupakan sebuah museum yang terletak di negara Vatikan, di mana di dalamnya ini terdapat dua jenis arsitektur. Yang pertama adalah klasik, yang kedua adalah neoklasik. Dan pada masa pembangunannya pun ini dibagi menjadi dua, yaitu pada masa klasik dan neoklasik. Nah, di dalam Pio Clementino ini terdapat hal yang menarik hati dari para wisatawan, yakni Round Hall. Jadi Round Hall ini merupakan sebuah ruangan di mana di dalamnya ini tuh berbentuk lingkaran dan yang mengelilingi itu adalah patung-patung. Nah, di tengah dari Round Hall ini terdapat sebuah tempat untuk mandi yang disebut dengan Porphyry Basin. Jadi Porphyry Basin ini merupakan sebuah batu porfiri yang diambil dari rumah emas Nero dan dijadikan tempat untuk mandi. Perlu diketahui bahwa porfiri ini merupakan sebuah batuan beku, dan porfiri ini merupakan batuan yang sangat sulit untuk dipotong, bahkan diukir menjadi satu bagian, terlebih pada masa 2000 tahun yang lalu di Mesir, di mana sebagian batu porfiri ini tuh berasal. Nah, selanjutnya ada ruangan Raphael atau Raphael's Room. Raphael's Room terdiri dari 4 ruangan yang merupakan bagian dari apartemen di lantai 2 Istana Kepausan yang dipilih langsung oleh Julius II della Rovere sebagai tempat tinggalnya sendiri dan digunakan juga oleh penggantinya. Nah, hal menarik dari Raphael's Room ini apa? Hal menarik dari Raphael's Room ini adalah Raphael's Room ini benar-benar didekorasi secara langsung oleh Raphael, dibantu dengan anak-anak didiknya sendiri, yaitu murid-muridnya sendiri, sehingga salah satu kamarnya yang dikenal dengan kamar signatura atau stanza della signatura menampung salah satu mahakarya Museum Vatikan yang dikenal dengan The School of Athens. Nah, yang terakhir ada Kapel Sistina. Kapel Sistina merupakan kapel yang dapat dikatakan paling populer dari semua museum yang ada di negara Vatikan. Nah, Kapel Sistina ini merupakan kapel yang cukup diminati untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Dan jika mengikuti serangkaian tur wisata, maka Kapel Sistina ini merupakan tur yang paling terakhir dikunjungi oleh para wisatawan. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa pada awalnya Kapel Sistina ini bernama Capella Magna, di mana Capella Magna ini dihiasi oleh sejumlah para seniman yang cukup terkenal pada masa tersebut. Dan pada masa tersebut, dindingnya itu dilukis oleh pemandangan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pada masa itu juga, langit-langitnya pun dicat dengan bintang-bintang, sedangkan dinding altarnya memiliki pemandangan kelahiran Yesus dan kehidupan Bunda Maria. Nah, sedangkan pada masa sekarang, Kapel Sistina yang kita lihat merupakan hasil karya dari Michelangelo. Nah, Michelangelo ini menggambarkan pada langit-langit yang menampilkan cerita kejadian mulai dari penciptaan, kejatuhan manusia, air bah, hingga kelahiran kembali umat manusia dengan adanya Nuh. Nah, ketika rangkaian tur ini telah berakhir di Kapel Sistina, maka para pengunjung biasanya diarahkan menuju ke The Spiral Staircase, di mana The Spiral Staircase ini merupakan tangga yang cukup populer juga di negara Vatikan. Nah, bentuknya ini seperti yang bisa kita lihat, berbentuk spiral, dan uniknya, The Spiral Staircase ini bersifat ganda, sehingga memungkinkan orang yang naik dan orang yang turun tidak pernah bertemu, yang membuat lalu lintas naik turun menjadi tidak ada hambatan sama sekali. Setelah mengenal beberapa museum yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, selanjutnya saya akan membahas pengaruh dari adanya Museum Vatikan terhadap perkembangan ekonomi pariwisata di negara Vatikan. Jadi kok bisa sih Museum Vatikan ini menjadi salah satu penyangga utama dari perekonomian negara Vatikan? Nah, kita membaginya menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Jadi faktor internal ini berkaitan dengan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya sendiri merupakan dari masyarakat Vatikan itu sendiri. Masyarakat Vatikan itu sendiri melakukan kegiatan promosi baik melalui sosial media atau bergabung dengan tur wisata, sehingga membuat Museum Vatikan ini menjadi lebih terkenal dan semakin diminati banyak orang untuk dikunjungi. Nah, sedangkan faktor eksternalnya tentunya dari para wisatawan itu sendiri. Dengan adanya kunjungan dari para wisatawan tentunya akan menambah kas negara Vatikan itu. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka Museum Vatikan ini menjadi salah satu penyangga perekonomian dari negara Vatikan. Nah, setelah membahas pengaruhnya, sekarang kita akan membahas mengenai dampak apa saja yang ditimbulkan dari adanya Museum Vatikan terhadap perkembangan pariwisata di negara Vatikan. Nah, dampak ini kami bagi menjadi 2 bagian, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Untuk dampak positifnya, yang pertama adalah meningkatnya pendapatan rata-rata dari wisatawan. Nah, hal ini dilansir dari kumparan.com
bahwa rata-rata pendapatan dari wisatawan ini mencapai 133 juta euro. Dilansir dalam rakyatku.com, seorang mantan direktur Museum Vatikan memperkirakan bahwa setiap tahunnya Museum Vatikan ini kedatangan wisatawan sebanyak 6 juta wisatawan. Nah, pada tahun 2019, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Museum Vatikan ini sempat meningkat hingga mencapai 7 jutaan menurut international.contan.co.id. Dampak positif yang kedua adalah sebagai tempat rekreasi. Dengan adanya Museum Vatikan ini menjadikan alternatif bagi para wisatawan yang ingin berlibur dapat mengunjungi Museum Vatikan ini. Nah, para agen tur juga pastinya akan merekomendasikan tempat ini bagi para wisatawan yang ingin berlibur mengunjungi negara Vatikan. Tentunya dengan dijadikannya sebagai tempat rekreasi, Museum Vatikan ini akan semakin banyak dikunjungi oleh para wisatawan dan juga pendapatan rata-rata dari para wisatawan pun akan meningkat. Nah, dampak positif yang ketiga dari adanya Museum Vatikan ini adalah harga satu tiket ini berlaku untuk semua museum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada banyak museum yang terdapat di negara Vatikan. Dan ternyata, untuk memasuki museum-museum Vatikan ini hanya perlu membayar sekali saja. Dan hal ini membuat para wisatawan pun merasa nyaman dan juga sangat menikmati dalam kunjungannya di Museum Vatikan, karena dengan membayar sekali saja, mereka dapat menikmati semua fasilitas yang terdapat di Museum Vatikan. Nah, untuk dampak negatifnya, terdapat 2 dampak negatif, yaitu yang pertama adalah harga tiket yang relatif mahal. Nah, untuk memasuki Museum Vatikan ini, para wisatawan harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, sekitar 17 euro untuk dewasa, dan sekitar 8 euro untuk anak-anak. Nah, untuk pemesanan secara online, dikenakan biaya tambahan sebesar 4 euro per tiketnya. Namun dengan pemesanan online ini, para wisatawan tidak perlu mengantri panjang-panjang dan bisa melalui jalur khusus VIP. Dan apabila ada hari khusus seperti Friday Nights, maka ada harga spesial yang pastinya melonjak lebih mahal. Untuk yang dewasa ini sebesar 21 euro dan untuk anak-anak sebesar 12 euro yang berlaku mulai dari jam 7 malam hingga pukul 11 malam. Dengan mempertimbangkan harga yang sudah saya sebutkan tadi, banyak wisatawan yang cenderung berpikir 2 kali, namun banyak juga wisatawan yang merasa puas setelah mengunjunginya karena apa yang mereka keluarkan di awal ini akan terbayarkan semuanya ketika mereka berada di Museum Vatikan. Nah, dampak negatif yang kedua adalah dengan banyaknya pengunjung di Museum Vatikan ini membuat Museum Vatikan ini menjadi terasa sesak. Hal ini dilansir dari destination.co.id, pada tahun 2018 terjadi peningkatan wisatawan mencapai 30.000 orang per harinya. Nah, hal ini tuh menjadi keluhan tersendiri bagi para pengunjung maupun para pemandu wisata, karena mereka pun di sana jadi nggak bisa enjoy, nggak bisa merasakan fasilitas yang seharusnya dirasakan, dan juga mereka merasa kurang nyaman karena harus berdesak-desakan di dalamnya. Nah, hal buruk lainnya, banyaknya pengunjung museum ini membuat beberapa pengunjung menjadi pingsan karena harus berdesak-desakan. Hal ini dilansir dalam suara.com. Suhu udara di Roma pada tahun 2018 di bulan Maret dan Oktober mencapai 40 derajat Celcius, dan Museum Vatikan ini hanya memiliki 2 jalan keluar, yaitu melalui The Spiral Staircase yang sudah saya jelaskan sebelumnya, atau berjalan kembali menyusuri museum hingga ke depan museum. Nah, meski adanya The Spiral Staircase ini, namun The Spiral Staircase ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena pengunjung di Museum Vatikan ini selalu melebihi kapasitas dari yang seharusnya, yang membuat The Spiral Staircase pun tidak dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Dalam hal ini, Direktur Museum Vatikan Barbara Jatta menyatakan bahwa mereka akan mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah tersebut akan diatasi dengan ditambahkannya pendingin ruangan di museum tersebut, serta dengan menyediakan rute alternatif, di mana rute alternatif ini akan digunakan oleh para tur wisata yang membuat para pengunjung tidak perlu berdesak-desakan lagi dan membuat para pengunjung pun menjadi lebih nyaman dalam mengunjungi Museum Vatikan. Nah, yang terakhir saya akan membahas mengenai dampak adanya pandemi semenjak tahun 2019 sampai tahun 2020. Nah, seperti yang kita ketahui, Italia sempat menjadi negara dengan catatan angka kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Nah, angka ini dapat menurun setelah diberlakukannya lockdown, dan juga pada tahun 2020, sekitar bulan Juni, Italia mulai menjalankan new normal, demikian pula dengan Museum Vatikan.
Museum Vatikan juga sempat harus ditutup sekitar 3 bulan sejak bulan Maret 2020 sampai bulan Juni 2020. Nah, semenjak memasuki era new normal, Museum Vatikan ini pun mulai dibuka kembali dengan menjalankan protokol kesehatan. Dengan memasuki era new normal ini, pihak resmi dari Museum Vatikan menyatakan bahwa mereka benar-benar membatasi jumlah pengunjung wisatawan, terutama di Kapel Sistina. Museum Vatikan membatasi hanya boleh 25 orang saja yang memasuki sekaligus dalam Kapel Sistina ini. Nah, dengan adanya pembatasan ini, tentunya pengunjung Museum Vatikan pun mengalami penurunan besar-besaran dan berdampak pada menurunnya pendapatan rata-rata dari Museum Vatikan. Namun meski begitu, pengunjung di era new normal ini pun tidak sedikit dan dapat meningkatkan pendapatan rata-rata di negara Vatikan pada saat ini. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang bab 5. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya Museum Vatikan ini tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dalam keberlangsungan pariwisata di negara Vatikan seperti pendapatan rata-rata dari wisata meningkat, dijadikan sebagai tempat rekreasi bagi para wisatawan, dan harga tiket yang unik, yakni 1 tiket berlaku untuk semua museum. Tak luput adanya Museum Vatikan ini juga akan ada dampak negatifnya, yakni dalam harga tiket yang relatif cukup mahal sehingga membuat para wisatawan perlu merogoh uang sakunya cukup banyak jika ingin berkunjung ke Museum Vatikan ini. Yang kedua, adanya COVID-19 yang sempat menggemparkan dunia pada awal tahun 2020 pun mempengaruhi keberlangsungan pariwisata di negara Vatikan, terutama Museum Vatikan yang mengalami penurunan wisata secara drastis dari tahun sebelumnya. Museum Vatikan ini juga sempat ditutup dan diputuskan untuk dibuka kembali pada bulan Juni 2020 dengan menjalankan protokol kesehatan. Dengan demikian, Museum Vatikan ini masih bisa menghasilkan sejumlah uang yang mampu menaikkan keadaan ekonomi negara Vatikan pada masa pandemi ini. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah kami bahas pada bab sebelumnya dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, pada bagian ini kami selaku penulis akan memberikan beberapa saran bagi beberapa pihak yang sekiranya dapat berguna untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, bagi para pembaca yang ingin menggunakan hasil karya ilmiah ini sebagai pengembangan penelitian, dapat diperdalam dengan metode kuantitatif, yang berarti melakukan survei secara langsung untuk mendapatkan data-data yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi masyarakat Vatikan, hendaknya lebih giat lagi dalam mempromosikan kelebihan-kelebihan yang unik dari negara Vatikan, seperti museum dan tempat bersejarah lainnya. Bagi pemerintah Vatikan, akan lebih baik jika pemerintah Vatikan senantiasa mendukung dan memajukan kegiatan pariwisata di negara Vatikan, sehingga semakin menarik banyak peminat wisatawan terhadap pariwisata di negara Vatikan. Yang keempat, bagi pemegang marketing di Museum Vatikan dan agentur, akan lebih baik jika memberikan harga yang lebih terjangkau untuk para wisatawan. Hal ini bisa disiasati dengan mengadakan harga diskon atau menyediakan paket tour sehingga harganya lebih terjangkau dan dapat menarik wisatawan lebih baik lagi untuk kedepannya. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.